Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi pembagian eksponen. Ini adalah kelanjutan dari materi perkalian eksponen. Jadi yang belum mengerti perkalian eksponen bisa dilihat di video saya yang lain. Video kali ini juga nanti di akhir video akan saya berikan latihan soal untuk dicoba dikerjakan. Misalkan pengen tahu benar apa salah, nanti silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi, kemudian saya nilai benar apa salahnya, benar apa enggaknya. Untuk pembagian eksponen itu sifat dasarnya begini. Ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini dasarnya. Penjelasannya bagaimana? Misalkan saya punya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Berarti kalau langsungnya berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 3 pangkat 4 berarti. Tapi kalau secara penjelasannya begini, 3 pangkat 6 itu kalau perkalian berarti 3-nya ada 6 kali, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 3 pangkat 2 berarti 3-nya 2. 3 dibagi 2 itu 1, kemudian 3 dibagi 2, 1. Yang tersisa adalah 3, ada 1, 2, 3, 4, berarti 3 pangkat 4. Yang tersisa adalah ada 4 3-nya, berarti 3 pangkat 4. Atau langsung berarti yang 6 dikurangi 2, 3 pangkat 4, sama. Tapi kalau sudah paham ya pakai yang langsung saja. Nah, sekarang kalau bentuknya begini, misalkan saya punya 2 pangkat 5, ternyata dibagi 2-nya pangkat 8 begini. Nah, kalau dikurangi kan, kalau secara langsung itu berarti 5 dikurangi 8. Kalau secara seperti ini penjabaran berarti 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi. Ya, tersisa adalah 2-nya di bawah ada 3. Berarti jawabannya adalah yang atas nggak ada, sudah habis semua, berarti 1 per 2 pangkat 3 begini. 1 per 2 pangkat 3, karena yang tersisa adalah yang bagian bawah ini. 1, 2, 3. Yang atas habis berarti 1, nggak ada angkanya, 1. Kemudian yang ini habis semua, kecuali yang ini ada 3 yang tidak dicoret, ini 2, 2, 2. Ada 3, angka 2. Berarti 2 pangkat 3. Kalau misalkan kita pengen langsungnya, berarti ini 5 dikurangi 8, seperti prinsip dasar. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 3. 5 kurangi 8 itu negatif 3. Berarti jawabannya yang 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Ini sama. Artinya ketika nanti menjawab 2 pangkat negatif 3 itu benar, dijawab 1 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 3 itu juga benar. Jadi ini sama. 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, ini sama. Oke ya. Kalau misalkan pengen langsung juga bisa. Oh, karena ini yang lebih besar yang 8 yang bawah, berarti langsung berarti 8 kurangi 5, 3, tapi letaknya di bawah. Jadi kalau misalkan ngerjakan yang langsung, karena yang besar itu yang bawah, nah, yang atas tulis saja 1 atau enggak ada angkanya. Nanti kalau digabung dengan yang lain, yang bawah tinggal 2 pangkat 8 kurangi 5 yaitu 3. Dan harus diingat-ingat juga 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3, sama. Jadi kita ngerjakan soal yang ada sudah saya tuliskan ini nanti dengan menggunakan yang ini boleh, atau yang bawah juga boleh. Yang pangkat positif boleh, yang negatif juga boleh. Sekarang kita jawab ini, saya hapus dulu. Kita
Kita jawab satu persatu untuk soalnya. Untuk yang nomor 1, jalankan bentuk berikut. 1A, di situ ada 7 pangkat 100 dibagi 7 pangkat 25. Secara definisi tadi, saya tulis di mana ya? Sini tadi ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, pangkatnya dikurangi. Karena sudah sama-sama 7, berarti ini 7 pangkat 100 dikurangi 25 itu 75. Kalau langsung begini langsung. Nah, oke. Saya kira sudah paham ya. Kemudian yang B, 5 pangkat 40 dikali 5 pangkat 70 dibagi 5 pangkat 10. Seperti di video sebelumnya, kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Bilangan pokok sama, dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Berarti ini 5 pangkat 40 tambah 70 itu 110 dibagi 5 pangkat 10. 110 kurangi 10, pangkatnya dikurangi, berarti 5 pangkat 100. Oke, saya kira mudah difahami. Kemudian yang C, ada 2 pangkat 3 di situ, ada X pangkat 5, Y kuadrat, kemudian 2 pangkat 2, X pangkat 3, Y. 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2, berarti 2-nya pangkat, kalau yang dirinci 3 dikurangi 2 begini. Tapi kalau yang sudah paham ya langsung aja ya, 3 kurangi 2, 1 pangkatnya ya, ini pangkat 3, ini pangkat 2, maka 3 kurangi 2 pangkatnya jadi 1. Kemudian yang X 5, di sini 3, 5 kurangi 3, 2. Kemudian yang Y, ini 2, ini enggak ada berarti 1, enggak ditulis berarti 1. 2 dikurangi 1, 1. 1 tidak ditulis gini, aslinya begini, tapi tidak ditulis biasanya. Kalau pangkat 1 tidak ditulis. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat kalikan Y. Itu yang 1C. Kemudian 1D, 2 pangkat 6, A pangkat 3, B pangkat 8, C dibagi 2 pangkat 8, A pangkat 9, B pangkat 3, C pangkat 7, kemudian ada D. Nah, begini. Kalau seperti ini, lihat 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 8. Kalau negatif ya boleh, tapi saya pengen nulis yang pangkat positif. Artinya 2 pangkat 6, 2 pangkat 8, yang saya tulis yang di bawah, 8 kurangi 6, 2. Jadi 2 pangkat 2 yang di bawah. Kalau yang sini berarti tinggal 1, ditulis boleh, tidak juga boleh, karena ada yang lain nanti. Oke ya, hasilnya 6 dikurangi 8 yaitu negatif 2. 2 pangkat negatif 2 tapi tulisannya di atas. Jadi kalau yang 2 pangkat negatif 2 itu yang di atas. Nanti ada per begini. Tapi saya pengen nulis yang pangkatnya positif, jadinya 2-nya pangkat 2 di bawah. Seperti yang tadi. Oke ya. Kemudian A pangkat 3, A pangkat 9 berarti A-nya pangkat 6 di bawah. Karena ini 3, ini 9. 3 kurangi 9 negatif 6, tapi kalau saya dari bawah 9 kurangi 3 6, tapi nulisnya di bawah. Kemudian ini B pangkat 8, B pangkat 3, B nya pangkat 8 kurangi 3 5, tapi di atas. Oke ya, saya harap mudah difahami, karena yang ini yang B nya pangkat 8 itu di atas, posisinya lebih besar, B pangkat 3 yang kecil di bawah, maka B pangkat 5, 8 dikurangi 3, 5. Kemudian C, ini pangkat 1, ini pangkat 7, besar bawah, berarti C nya pangkat 7 dikurangi 1, 6. Kemudian enggak ada, ini ada D, berarti D nya ditulis di bawah tetap. Hasilnya adalah, kalau kita tulis ulang, 1 kali B pangkat 5 berarti B pangkat 5 per 2 kuadrat, boleh ditulis 4, boleh, 2 kuadrat boleh, A pangkat 6, C pangkat 6, D. Nah, itu soal yang nomor 1.
Jadi saya harap tidak bingung untuk yang pengurangan ini, kok yang bawah kurang yang atas, ini yang atas kurang yang bawah. Kalau yang besar yang bawah, berarti bawah dikurangi atas. Kalau yang atas kurangi bawah, negatif, ditulisnya di atas. Tapi kalau yang ini bawah dikurangi yang atas, tulisnya di bawah. Saya harap bisa difahami ini. Kemudian yang nomor 2, ini saya hapus dulu ya. Yang 2A, sederhanakan juga, bentuknya agak berbeda ini. X pangkat 4 Y pangkat 2 dibagi Z pangkat 4 dikali Z pangkat 9 X pangkat 4 per Y. Nah, kalau begini bagaimana? Ada perkalian, kemudian bentuknya pecahan, kemudian dikalikan yang lain, bentuknya pecahan juga. Ini masih mudah. Kalau perkalian begini bisa digabung juga begini. Jadinya hasilnya bisa saya tulis ulang menjadi gabung begini. X pangkat 4 Y kuadrat Z pangkat 9 X pangkat 4 yang bawah Z pangkat 4 Y. Nah, bisa gabung begitu. Kalau perkalian bisa digabung seperti ini. Lalu yang X, nah X-nya ternyata hanya di atas, bawahnya tidak ada. Berarti X4 dikali, berarti pangkatnya ditambah, ini saya kasih per, ini batasnya. Berarti X-nya pangkat 4 ditambah 4, jadinya 8. Oke ya, saya harap sudah difahami dari video saya yang lain, yang tentang perkalian eksponen. Kemudian Y, yang atas saja misalkan, Y-nya pangkat 2, saya tulis lagi nanti. Kemudian Z-nya pangkat 9, nggak ada yang lain. Kemudian di bawah saya tulis ulang Z pangkat 4, kemudian ada Y di sini. Nah, lalu hasilnya X-nya cuma sendirian itu, berarti X pangkat 8. Y-nya ada pangkat 2, ada pangkat 1 di sini, berarti Y-nya pangkat 2 dikurangi 1. 2-nya di atas dikurangi 1. Berarti ini jawabannya di atas. Y pangkat 2 kurangi 1 itu 1. Oke, biasanya tidak ditulis pangkat 1. Oke. Kemudian Z pangkat 9, ada Z pangkat 4, berarti Z pangkat 9 dikurangi 4. 5. Z pangkat 5. Kemudian yang bawah enggak, karena sudah habis semua ya. Y dengan Y ini sudah habis. Kemudian Z pangkat 9 juga dengan Z sudah habis, berarti tinggal per 1. Ditulis boleh, tidak boleh. Kalau tidak tulis, jadi jawabannya akhirnya X pangkat 8 Y Z pangkat 5. Itu yang nomor 2A. Saya hapus. Kemudian yang 2B, bagaimana yang 2B? Ada 12X pangkat 5 X kuadrat Y dibagi 3Y kuadrat per 2XY. Ini soalnya. Karena ini pembagian, kalau di SD itu ya, kalau misalkan 2/3 dibagi 3/7 misalkan, ini caranya berarti 2/3 dirubah menjadi kali. Kalau di SD itu X itu kali, tapi kalau di sini kali itu titik, X ya, X huruf, ini dibalik 7/3. Oke ya, kalau di SD begini. Artinya kita bisa mengerjakan dengan prinsip yang di sini. Berarti kita rubah menjadi bentuk perkalian menjadi 12X pangkat 5 per X kuadrat Y dikali, dibalik 2X-nya di atas, per 3Y kuadrat. Oke. Selanjutnya kalau yang langsung, ya tanpa saya gabung begini, 12 ini 3, 12 bagi 3 itu 4. Langsung angkanya
Kemudian ada X pangkat 5, ada X kuadrat di bawah. Kalau saya gabung langsung, X-nya begini. Berarti ini 5 ditambah 1 ini dikurangi 2 bawah ini. 5 ini ditambah 1 yang atas ya. 12 bagi 3 sudah 4. Kemudian X pangkat 5. Ini X berarti X pangkat 5 ditambah 1 dikurangi 2. Oke, sekarang huruf Y-nya. Y-nya atas 1 dikurangi yang bawah ini 1 dikurangi yang bawah lagi 2. Ini saya geser ya agak kemundur. Nah, gini. Oke, hurufnya sekarang saya rinci lagi. Angkanya 12 bagi 3 4. Kemudian huruf X-nya X pangkat 5 ada perkalian dengan ini berarti pangkat 5 pangkat 1 ini berarti ditambah pangkatnya 5 ditambah 1 ini. Kemudian X yang di bawah berarti mengurangi dia pangkatnya. X pangkat 2 berarti ini dikurangi 2. X pangkat 5 tambah 1 kurangi 2. Kemudian Y di atas itu cuma 1 ini pangkat 1. Enggak ditulis berarti dia pangkat 1. Kemudian dibagi Y berarti dikurangi pangkat 1 ini. Y min 1 ini. Kemudian dikurangi lagi yang ini. Y pangkat 2 berarti dikurangi 2. Hasilnya adalah 4X pangkat 5 tambah 1 6 kurangi 2 adalah 4. Y nya 1 min 1 min 2. 1 min 1 habis tinggal min 2. Nah ini kalau bentuknya yang negatif. Kalau jadikan positif bagaimana? Ya tinggal ditaruh di bawah. 4X pangkat 4 Y nya di bawah berarti pangkat 2. Jadi ini benar, ini juga benar. Kalau uraian sama-sama benar. Tapi kalau bilangan ganda biasanya dipilih yang pangkatnya positif. Jadi jawabannya yang bawah. 4X pangkat 4 per Y pangkat 2. Ini benar dua-duanya. Jadi kalau misalkan pengen merubah menjadi pangkat positif begini. Seperti yang awal video yang saya jelaskan tadi. Oke. Saya hapus untuk yang 2B. Soal yang terakhir yang 2C. X pangkat 6 Y X kuadrat Y pangkat 5 dibagi X pangkat 7 Y kuadrat 9 X kuadrat Y pangkat 12 Y pangkat 10. Seperti yang soal sebelumnya yang nomor 2B. Berarti ini kita balik menjadi perkalian. 3x pangkat 6y per x kuadrat y pangkat 5 dikali ini menjadi 9x pangkat 12 y pangkat 10 per x nya pangkat 7 y nya pangkat 2. Oke. Nah sekarang angkanya sama dengan angkanya cuma 3 sama 9. Berarti dikalikan 3 kali 9 27 langsung boleh. Kalau mau pangkat berarti 27 itu 3 pangkat 3 boleh. 27 boleh, 3 pangkat 3 juga boleh. Hurufnya sekarang X. Ini pangkat 6, ini pangkat 12. Yang di atas ini berarti ini 6 ditambah 12. Yang di bawah X nya pangkat 2 berarti dikurangi 2. Y nya pangkat 7, X pangkat 7 di bawah lagi, jadi dikurangi pangkat 7. Karena terlalu panjang saya geser ke agak depan ya. Saya ulang lagi, untuk angkanya adalah 3 kali 9 27. Kemudian X nya pangkat 6 ditambah 12 ini dikurangi 2 dikurangi lagi 7 nih. Kemudian Y nya yang atas ada 1 itu ditambah yang ini 10 dikurangi ini 5 dikurangi lagi 2. 1 10 5 dikurangi 5 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah 27 X nya pangkat 6 tambah 12 18 dikurangi 2
16 dikurangi 7, 9. Oke, kemudian Y-nya 1 tambah 10, 11 dikurangi 7 ini 4. Nah, sudah positif semua, berarti itu jawabannya. Kalau yang negatif seperti yang tadi. Nah, ini untuk pembagian dan contoh soal serta penjelasan saya. Sedangkan soalnya yang bisa dicoba untuk dikerjakan adalah sama yang tadi, tapi ini angka-angkanya saya ganti. Sedangkan bentuk berikut, yang pertama 1A nya adalah 7 pangkat 35 dibagi 7 pangkat 12. Kemudian yang 1B 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat 30 dibagi 5 pangkat 12. 1C 2 pangkat 3 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 5 per 2 pangkat 3 X kuadrat Y pangkat 4. 1D 2 pangkat 3 A kuadrat B pangkat 6C dibagi 2 pangkat 4 A pangkat 7 B, kemudian C pangkat 3, kemudian ada D. Kemudian nomor 2, 2A X pangkat 3Y kuadrat per Z pangkat 3 dikali Z pangkat 5 X pangkat 4 per Y pangkat 10. 2B nya 12 X pangkat 8 per X Y pangkat 3 dibagi 3Y pangkat 4 per 2X kuadrat Y. Dan yang terakhir yang 2C 3X kuadrat Y pangkat 4 per X pangkat 4 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 8 Y pangkat 5 per 9X pangkat 7 Y pangkat 8. Nah, silakan dicoba, misalkan pengen tahu sudah paham apa belumnya, silakan dicoba. Kalau pengen ngerti jawabannya benar apa enggak, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.